Halo, gue Boa Sartika dan ini monolog gue. Sebenarnya bingung Bang, Boa mau cerita apa karena yang paling penting sih ya, Boa mau ngucapin terima kasih dulu nih buat stand up comedy gitu kan. Mungkin teman-teman yang lain juga ngerasa gitu banyak yang berubah hidupnya dari stand up. Nah, Boa juga sama. Karena nih ya, sebelum Boa kenal stand up mah dah asli beneran. Hidup Boa tuh kayak bener-bener anak rumahan banget. Emang lahir dari batu, kagak ya. Kagak. Iya kayak kagak kemana-mana gitu, kagak pernah berani pepergian jauh, ke Indomaret doang nyasar. Tapi nih sekarang ya alhamdulillah gitu, Boa kemana-mana gue berani sendirian. Nih sekarang tadi nih dari Cikarang Boa ini ke kantor stand up Indo, dewekan Boa naik motor. Lihat apa no, motor bajunya gitu, motor banget, motor cycle. Motor cycle. Dikit lagi beli moge nih. Buat ngojek. Iya, karena mah berani gitu motoran kemana-mana sendirian, berani gitu. Udah pengalaman Boa makin luas banget gitu pas kenal stand up. Terus juga ya di stand up juga diajarin banyak hal gitu. Salah satunya Boa sekarang udah berani mesen McD. Iya, karena ya asli ya Bang, waktu sebelum kenal stand up ya, jangankan mesen McD, masuk McD aja kayak malu gitu, kayak ini mah tempat orang kaya, gue mah nggak berani masuknya gitu. Tapi pas gue udah tahu gitulah, udah masuk stand up nih gitu, sering nongkrong sama anak stand up tuh di McD gitu. Ya ternyata mah kagak orang kaya doang ya, orang masuk angin juga ada di sini. AC McD adem tau. Seneng banget gitu. Terus juga di stand up awalnya padahal mah ya jujur Boa tuh masuk stand up karena teman-temannya asik gitu, tongkrongannya, berteman sama abang-abangan, terus pada baya-baya banget dah. Karena rumah Boa nih dari tempat latihan stand up itu jauh, 2 kali naik angkot, kadang 3 kali. Kalau angkot pertama bannya meleduk. dioper. Iya pokoknya ya sering pernah Boa dioper tuh sampai 4 kali pernah. Bahaya banget gitu. Jadinya kalau misalnya Boa habis latihan stand up nih gitu, pasti dianterin pulang tuh sama anak stand up. Terus ngerasanya Boa makanya masuk stand up tuh bukan kayak gue bakal masuk TV nih, gue bakalan jadi artis gitu. Enggak, kayak enak banget ya gue punya temen cowok banyak, pulang dianterin kagak pakai ongkos. Lumayan kan, hemat gitu. Terus akhirnya kagak nyangka gitu, gara-gara gue masuk stand up tuh ya, terus ditawarin tuh buat ikut audisi Suci 7 kan. Gue awalnya kagak mau karena di persyaratan umur harus 17 tahun. Umur gue waktu itu 17 tahun juga kurang 3 hari. Jadi kayak diterima gak ya sama orang suci gitu kan. Terus untungnya pas gue daftar diterima tuh. Nah kagak yakin masuk studionya kayak, cuma ada anak stand up tuh kayak ngojok-ngojokin gitu, udah masuk aja yang penting salaman sama Panji, sama Indro gitu, Pak Ede Indro. Terus asik juga ya itu. Kapan lagi salaman sama artis kan, sama orang kampung ketemu siapa ge, yang penting masuk TV nih. Orang kebakaran, korban banjir masuk TV, gue salamin tuh. Seneng, yang penting masuk TV. Terus udah tuh ya udah masuk aja lah jajal. Tahu-taunya, kamera banyak gitu. Beginilah dunia entertain ya kali gitu, Luna Maya gitu, berasa tiap hari syuting kayak gitu kali. Kayak seneng banget gitu, bisa ngeliat kamera, ngeliat Bang Panji. Terus akhirnya gue jajal di Suci, alhamdulillah tuh lolos tuh. Padahal mah ya gue nggak niat tuh, bukan yang nggak mau gitu, cuman nggak niat aja gitu masuk ke Suci tuh, karena emang masih pengen main-main. Karena di stand up tuh ya udah sign orang-orangnya baik, pengalamannya gue dapet, gue juga bisa berdamai gitu sama keadaan gue gitu. Karena waktu gue masuk stand up tuh kan awal sekolah tuh, baru kelas 1 SMA. Nah, beberapa hari gue masuk stand up, bapak gue meninggal. Udah dong, gue kagak latihan stand up dong. Ya, sedih gue berhari-hari nangis gitu. Akhirnya udah mulai sembuhan tuh sedihnya gitu. Gue mutusin buat latihan lah, karena kangen kan pengen nongkrong sama abang-abangan. Pas masuk latihan stand up nih, itu ada abang-abangan yang ledekin, tiba-tiba nyetuk, "Selamat datang yatim newbie." Ternyata nggak apa-apa ya. Ternyata nggak apa-apa gitu, ngetawain anak yatim gitu, kayak ngomongin bapak meninggal, nyeritain nggak dibagi warisan. Ternyata nggak apa-apa gitu tuh kata gue.
Boleh berdamai ternyata. Udah tuh akhirnya gue kayak nggak sedih-sedih lagi gitu, karena terus apalagi abang-abang ada nyutuh gini, udah Boa jangan sedih. Kan ditanya tuh, Boa sedih nggak ditinggal bapak? Sedih dong bang. Udah Boa jangan sedih, bapak lu lagi di ospek sama bapak gua. Terus kayak gua tuh jadi kalau misalnya lagi kangen bapak gua sedih, terus kayak inget, oh iya bapak gua lagi di ospek, sekarang kayaknya udah masuk semester 1. Gue mikirnya kayak gitu. Kayak ya udahlah, berarti emang di stand up tuh kayak bener-bener gue jarang nangis tuh pas habis masuk stand up, karena udah tahu gitu. Ya udah santai aja, hidup mah harus diketawain. Terus kayak seneng banget gue. Mulai dari situ gue nggak meratapi lagi tuh sebagai anak yatim. Gue jalanin hidup gue, ya walaupun waktu bapak gue baru meninggal nih, kayak hidup gue tuh bener-bener apa ya, susah banget dah. Susahnya tuh bener susah banget gitu, karena emang bapak gue meninggal semuanya dijualin tuh. Tadinya ginjal gue juga mau dijual, nggak jadi. Takut nggak laku soalnya gue banyak yang minum kuku Bima. Iya karena saking bingung, bener deh bang mau jual ginjal tuh karena saking bingung, karena kan biasanya orang-orang tuh tiap hari bingung mau makan menunya apa gitu, launya apa. Gue nih bingung mau apa yang dimakan gitu, saking nggak ada, nasi juga nggak ada gitu. Mak gue juga ngutang-ngutang juga nggak mau, dia kesian, mak gue udah tua kan bisa ngutang-ngutang gitu. Akhirnya udah gue hidup seadanya. Ya gitu, sekolah lagi jarang jajan. Pernah gue nih ongkos sekolah cuma 10.000 tuh. Akhirnya ada guru gue yang baik tuh. Ini gue disuruh jualan pulsa, terus jualan keripik. Apa aja dah gue lakuin, yang penting gue punya uang jajan gitu, walaupun cuma 10.000. Itu juga uang jajan 10.000 tuh kagak buat ini doang, kagak buat jajan doang, buat ongkos naik angkot pulang pergi 6.000, sisa 4.000 ya. SMA gue pulang sore, bayangin, terus tugas banyak banget ngejibun. Ya udah kagak jajan gue pernah sekali pengen banget jajan itu, jajan seblak kayak ceban. Gue nabung 5 hari. Bayangin lu, 5 hari nabung baru bisa makan seblak. Untung ada temen-temen gue yang baik tuh, kalau misalnya istirahat gitu, istirahatnya malah 2 kali, ya 2 kali gue ngeliatin orang jajan. Gue bawa nasi doang, nasi putih doang, gue sama air putih, kayak orang mau pesugihan. Kayak puasa mutih. Udah gue kalau istirahat bocah pada jajan seblak, gorengan, batagor, somai, bakso. Enggak, gue makan nasi aja. Ditaburin bawang gitu kan, kadang ada bawang nyisa, gue goreng. Apa aja yang penting bisa makan lah gitu. Bahkan sampai kebutuhan sekolah pun kayak sepatu nih. Itu materi gue yang sepatu ngelem tuh emang pure kenyataannya gitu. Sepatu gue tuh udah nggak ada napas ya, ibarat orang sakaratul maut kali. Gue lemin mulu dia, kayak udah mabok banget itu pasti, kalau manusia mah dah udah semlehoy itu pasti. Iya, kayak emang kenyataannya kayak gitu. Untungnya tuh gue jualan pulsa laris, karena gue nawar-nawarin gitu, promosiin jualan keripik, gue promosiin ke teman-teman gue di Facebook gitu, ayo sis keripiknya gitu. Terus untungnya tuh bisa dapat buat beli sepatu. Terus setelah masuk Suci, alhamdulillah hidup gue agak berubah tuh. Masuk Suci kan, masuk TV, teman-teman pada ngedeketin. Terus dari Suci gue juga suka dapet duit gitu, lumayan buat jajan sekolah. Sombong tuh gue, nraktir temen bakso cuangki, semuanya habis. Yang aturan duit buat seminggu ya 3 hari habis tuh. Naik angkot gue bolak-balik tuh biar duitnya habis gitu, kayak sombong lah. Bayangin gue punya duit sejuta tuh setiap minggu kan, pokoknya gitu 1 juta gitu, 1 juta kurang lah. Seneng banget gue, biasanya megang duit 10.000 gue tinggal gope ya, tahu-tahu megang 1 juta, kayak ginilah dunia entertain. Terima kasih stand up gitu, kayak rasanya gue tuh pengen bersyukur banget gitu. Udah masuk Suci ya, terus guru-guru juga mulai pada ngenalin gue di sekolah tuh, kayak jadi kalau misalnya rapat dari sekolah lain nih, guru-guru tuh kayak nyebut nama gue, di sekolah saya ada yang masuk TV loh, stand up komedian gitu, kayak gue dibangga-banggain gitu. Pokoknya sampai gue pernah mau ditawarin jadi brand ambassador sekolah. Ya Allah, emang jilbab pada brand ambassadornya. Karena saking seneng gitu kan, ada anak muridnya yang masuk TV gitu. Terus udah tuh kelar Suci, walaupun gue cuma 6 besar tapi efeknya banyak gitu, lumayan. Ada job gitu, gue ngerasain job di hotel gitu. Masih sekolah gue udah ngejob di hotel gitu. Oh ini hotel gitu, kayak wah ini ada AC-nya.
Terus kan makanannya juga enak-enak tuh. Biasanya gue di rumah makan nasi, launya nasi atau meratapi gitu kan. Itu di hotel gue ngeliat ayam banyak kayak, ya Allah bener-bener gue sayang banget sama stand up dah, kayak mau bagaimanapun gue tetep bakalan di stand up gitu. Terus akhirnya gue juga ditawarin main film tuh mau Bang Panji, walaupun cuma satu scene jadi cameo. Iya, adegan gue tuh berhentiin ojek. Adegannya bentaran banget bang, abang nih kalau nonton film itu ya, pas dikit lagi mau adegan itu abang bersin, kelar bersin hilang adegan. Gak ada, udah. Karena saking sebentarnya, tapi gue seneng banget gitu. Soalnya kayak, loh kameranya banyak banget gitu kan, terus aktingnya berulang-ulang gitu. Terus gue jadi tahu dunia film, oh begini ya, ini si Pak Haju gitu kalau syuting, ternyata kayak gini dikasih air terus dinamain Boah. Ya Allah ini air gue bawa pulang. Gue taruh di kulkas tuh, kayak seneng banget gue dapet air artis katanya gitu. Terus udah tuh syuting film sama Bang Panji. Terus gue tetap stand up, dan habis suci kan gue jeda dulu tuh setahun sekolah, nurusin sekolah sampai lulus. Tadinya lulus sekolah gue tuh udah gitu paling mau kerja pabrik, kalau kagak mau dijodohin sama emak gua. Iya, sama kepala sekolah. Kenapa dijodohin sama kepala sekolah deh ya? Gue nih jadi suruh jadi apa gitu, istrinya apa guru penjas nih takutnya. Kayak kenapa dijodohin gitu sama gua, karena soalnya di keluarga gua nih, di kampung gua itu kalau misalkan lulus sekolah nih kalau nggak kerja pabrik itu ya udah nikah. Kalau 25 lu belum nikah nih dikatain perawan tua. Padahal mah ya di luar negeri biasa aja gitu. Pokoknya pas kenal stand up, wah itu mah budaya kampung gitu, kayak sombong gitu. Padahal sebelum kenal stand up ya udah tujuannya lulus sekolah ya udah nikah gitu, paling kerja gitu doang. Kerjanya kayak di pabrik, udah cita-cita paling mulia tuh, paling membanggakan orang tua tuh kalau bisa masuk PT Epson. Itu paling membanggakan. Untungnya ya ada anak-anak stand up yang ngasih tahu gitu, "Boah, mending lu ikutan Suca dah, Indosiar." Terus kayak gue tuh nggak mau gitu, kayak udahlah mau hidup yang bener-bener aja gitu ya, tetap stand up, cuman ya udah mau kerja aja, cuman kayak udahlah stand up Suca aja gitu. Udah tuh gue mutusin buat ikut Suca kan, lulus sekolah jadinya alhamdulillah. Temen-temen gue lulus sekolah masuk universitas ya kan, kerja jadi di pabrik, gue masuk Suca lah, lebih keren masuk Indosiar gue. Ya kan, lu jangan sombong lu, masuk pabrik doang mah buat Maulana nih. Iya gue masuk Indosiar tuh, masuk Suca kan, seneng gitu 2 bulan di karantina. Gue bisa ngerasain, oh Lesti juga kayak gini kali, ngerasain ademnya AC Indosiar ya kan. Seneng gitu masuk Suca, walaupun sampai 6 besar gitu. Terus mentor gue kan Bang Awe ya, buseng deh hebat. Gue dibeliin sepatu harganya 1 juta lebih. Bayangin itu tuh sepatu pas udah nyampe rumah ya, pas udah kelar karantina, itu barang termahal di rumah gua. Berdua sepatunya, sama dibeliin Bangge tuh. Jadi di rumah gua ada 2 sepatu yang harganya 3 juta. Dari Bangge 2 juta, Bang Awe 1 juta lebih. 3,5 juta TV gua aja nih. TV gua aja harganya 500. Gua kalau misalnya ada maling nih mau ngambil TV silakan. Lu malingnya orang kampung, gue pasti nggak ngerti tuh. Ngirain sepatu gocap ya kan. Pernah bang gue beli sepatu gocap merek Vans tapi bukannya V, F. Asli pernah gue beli sepatu gocap mereknya begitu. Seneng banget tuh Bang Awe. Gue diajak makan ke restoran sama Bang Awe, sama Bang G, sama Bang Radit kan. Sama Bang Andika tuh ke restorannya, buseng. Apa sih restoran ya? Restoran. Gak belibet. Restoran gitu. Bisa deh makan daging yang dipanggang-panggang tuh kan. Apa Hana Masa. Gue nyombong sama temen-temen gue tuh kelar karantina. Temen gue ngajak main, kita mainnya kemana? Hana Masa aja gitu. Padahal gue kagak tahu harganya. Pas gue tahu katanya 200.000 per orang. Dan gue beli warteg dapat 20 bungkus. Ya kayak gitu, seneng banget gue. Pokoknya banyak lagi gitu, dan gue mulai syuting sinetron, dan di syuting sinetron juga banyak lah perjuangannya gitu kan. Kelar Suca, alhamdulillah tuh gue dapet sinetron miniseri. Terus banyak perjuangannya karena gue syuting kadang diantring, kadang sendiri gitu. Gue naik kereta, kan kadang kereta dulu mah masih mending jam 12 malam baru balik kan. Baru ada terakhir gitu. Nah
gue kelar syuting jam 2, akhirnya gue udah tidur di stasiun gitu. Nggak tidur sih, gue kayak apa ya, ini bermalam gitu. Gue bermalam nongkrong sama tukang ojek online aja. Gue kayak satu tongkrongan nih gitu, terus cerita gitu. Gue tahu ternyata hidup yang perih bukan gue doang, orang-orang juga banyak yang perih, yang menderita gitu. Cuman dia tetap bertahan hidup. Jadi kayak oke lah, gue nggak apa-apa nih tiap malam tidur di stasiun juga. Enak, gue punya temen nongkrong baru kan. Terus udah tuh gue tidur di stasiun karena syuting gitu kan. Terus pernah gue numpang tidur di tukang make up kayak gini, mbak-mbak begini, tapi dia ngejagain gue gitu, kayak ini mah nggak boleh diapa-apain gitu. Terus setelah tidur situ kayak sedih banget, banyak pokoknya dari stand up, terus gue bisa syuting, pokoknya pelajaran hidup banget gitu. Gue di umur gue yang sekarang 21, gue udah kayak terbentuk pikiran gue tuh udah nggak kayak teman-teman gue yang di kampung. Soalnya teman-teman gue di kampung tuh kalau ngobrol beda gitu cara pikirnya. Stand up yang udah ngerubah pikiran gue, yang ngerubah hidup gue sampai sekarang gitu. Pokoknya gue terima kasih banget. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngedukung gue, buat abang-abangan, buat semua anak stand up yang baik-baik dah. Terima kasih. Bang Panji juga terima kasih karena gue jadi opener Komodoi Menoi di Palembang. Jangan lupa beli tiketnya. Kalian promosi dah. Udah itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum, dan ini monolog gue.